Pernahkah kamu merasa pandanganmu tidak bisa dikontrol? Saat berjalan di jalan, lihat ini. Scroll media sosial, muncul itu. Kadang kita bilang, ini cuma lihat doang, tidak sentuh, tidak ngobrol. Namun sayangnya, setan tidak butuh kita melakukan perbuatan besar. Cukup ia buka pintu kecil, lalu sisanya, hati kitalah yang akan terseret. Banyak orang hari ini menganggap melihat itu bukan masalah. Lihat aurat orang lain, lihat konten yang menggugah nafsu. Scroll sampai larut malam hanya demi melihat tubuh siapa saja yang muncul di timeline. Kita berpikir, yang penting tidak berbuat, yang penting aku tidak menyentuh, yang penting cuma lihat. Namun lihat adalah awal dari banyak kehancuran hati. Pandangan adalah pintu pertama yang sering kita biarkan terbuka. Dan apa yang masuk dari mata akan turun ke hati. Jika pandangan kotor, hati pun semakin gelap. Jika pandangan tidak dijaga, nafsu semakin kuat. Dan ketika nafsu kuat, setan lebih mudah menuntunmu ke dalam dosa berikutnya. Rasulullah bersabda, pandangan adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Artinya, ini bukan sekadar pandangan. Ini senjata, panah, dan bukan panah biasa, tapi beracun. Kenapa disebut panah beracun? Karena panah tidak selalu membunuh seketika. Terkadang ia hanya melukai, lalu racunnya menyebar perlahan. Begitu pula pandangan. Awalnya sekilas, lalu muncul rasa penasaran, lalu muncul bayangan, lalu muncul hayalan, lalu muncul keinginan, lalu pintu-pintu dosa berikutnya terbuka tanpa sadar. Jadi, masalahnya bukan hanya melihat, masalahnya adalah apa yang terjadi setelah melihat. Bagaimana menjaga pandangan di zaman penuh jebakan visual? 1. Segera alihkan pandangan ketika bertemu godaan. Jangan tunda. Jangan menikmati sesaat. Gerakan mata. Bukan hati yang mengendalikan mata, tapi mata yang seharusnya melindungi hati. 2. Bersihkan timeline. Hapus, blokir, unfollow semua pemicu. Jika kamu tahu itu bisa merusakmu, kenapa tetap dibiarkan? 3. Jaga waktu sendiri terutama malam hari. Godaan paling besar terjadi ketika kamu sendiri. Isilah waktu malam dengan zikir singkat sebelum tidur. 4. Renungkan efeknya terhadap hati. Setiap kali tergoda, tanya, setelah aku lihat ini, apa hatiku jadi lebih tenang atau lebih gelisah? Jawabannya hampir selalu jelas. 5. Minta tolong kepada Allah. Tidak ada penjagaan yang lebih kuat selain darinya. Jika kamu merasa pesan ini menampar lembut hatimu hari ini, itu tandanya Allah sedang memanggilmu pulang. Menjaga pandangan itu perjuangan. Aku tahu, tapi percayalah, hati yang terjaga rasanya jauh lebih ringan. Mari kita mulai hari ini, sedikit demi sedikit,